warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita masih dalam Kitabut Tafsir. Kita sampai pada hadis yang kedua, nomor 1894. Bismillahirrahmanirrahim. Hadithu Anas bin Malik radhiyallahu an. Anna Allah Ta'ala taba'a ala rasulih. Kata Anas bin Malik bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berturut-turut menurunkan wahyunya kepada Rasulnya qabla wafatih, sebelum kematian beliau, hatta tawaffahu, hingga Allah mewafatkannya. Aktsara ma kanal wahyu, wahyu paling banyak turun ya di akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'du. Kemudian sesudah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Jadi sebagaimana sudah kita sering kaji bahwa surah-surah di dalam Al-Qur'an itu ada surah-surah Makkiyah, yakni yang turun di Mekah atau sebelum hijrah. Lalu ada surah-surah Madaniyah yang turun di Madinah atau sesudah hijrah. Nah, surah-surah yang turun di Mekah itu umumnya surah pendek-pendek dan isinya berkenaan dengan tauhid yang banyak. Kemudian banyak menggunakan lafadz ya ayyuhan nas, wahai manusia, karena masih campur tuh, orang musyrik, orang kafir, orang-orang mukmin, dan yang mukmin belum banyak, jadi ya ayyuhan nas. Kemudian surahnya yang panjang tidak banyak lah, diantaranya surah Al-An'am, dan juga surah-surah yang lain. Kemudian ketika hijrah ke Mekah, ke Madinah itu banyak surah-surah yang diturunkan, dan terutama yang berkenaan dengan ahkam itu banyak sekali dalam surah-surah Madaniyah. Dan dalam surah Madaniyah itu banyak menggunakan lafadz ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman gitu. Baik, sekarang kita kita lihat hadis, lalu apa pelajaran yang dapat kita ambil dari sini? Kenapa di akhir hayat Rasul wahyu malah terus dicecar gitu. Ini pelajaran buat kita bahwa kalau umur sudah tua kayak saya dan bapak-bapak lah, ini nggak usah banyak macam-macam. Jadi waktu kita tinggal sedikit, jadi kebut lah untuk yang penting-penting saja. Ya, kalau menuruti keinginan itu tidak ada habisnya. Kata Rasul, lau kana li bani adam wadiyan min dhahab, kalau saja anak Adam ini punya selembah emas, la ahabba ayyakuna lahu wadiyain, dia pengen punya 2 lembah, gak ada habisnya kalau keinginan itu. Sampai kapan itu? Saya mati. Wala yamla jawfahu illa turab, dan tidak akan memenuhi mulutnya, maksudnya kecuali debu. Kalau sudah mati baru mulutnya nyosor tanah baru penuh. Tetapi Allah katakan wa yatubullah ala man tab, Allah berikan taubat kepada orang yang bertaubat. Baik, saya lanjutkan hadis berikutnya. Hadis Umar ibn al-Khattab, anna rajulan minal yahud qala lahu,
bahwa ada seorang Yahudi katakan kepada Umar, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, ayatun fi kitabikum taqra'unaha." Ada satu ayat dalam kitab kamu yang kamu membacanya. Lau alaina ma'syaral yahud, andai saja ayat itu turun kepada kami segenap orang-orang Yahudi. Kalau kepada kami lau alaina ma'syaral yahudi nazalat, andai saja ayat itu turun kepada kami orang-orang Yahudi, latakhadna dzalikal yaum 'aidan. Sungguh kami akan jadikan hari itu sebagai Id, sebagai hari raya. Siapa lelaki ini? Lelaki ini adalah Ka'bul Ahbar. Ka'bul Ahbar itu Yahudi dari Himyar, dari wilayah Yaman. Dia alim tentang agama Yahudi, tentang kitab-kitab nabi-nabi yang terdahulu. Kemudian para ahli tarikh katakan dia itu masuk Islam setelah Rasul wafat. Kemudian dia hijrah ke Madinah dan bertemu dengan Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Lalu dia pergi ke Syam, ke Himsah. Nah, itulah sebabnya kadang-kadang sahabat menceritakan tentang kisah-kisah Israiliyat, kisah-kisah yang berkembang di kalangan Bani Israel. Nah, itu diantaranya ketika banyak ahlul kitab yang masuk Islam. Nah, termasuk Ka'bul Ahbar. Nah, tentang kisah-kisah Israiliyat, kalau kita lihat hadis-hadis Rasulullah SAW yang berkenaan dengan itu ada beberapa hadis. Di antaranya Nabi pernah marah ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an mau membacakan lembaran-lembaran Taurat. Ya Rasulullah, saya dikasih sahabat saya lembaran-lembaran Taurat, boleh tidak saya bacakan? Rasul marah. Kemudian sampai sahabat ingatkan Umar, Umar, kamu tidak lihat wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Lalu Umar katakan, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulan. Baru marah Rasul reda. Nah, kemudian Nabi juga pernah katakan bahwa kalau ahlul kitab ceritakan kepada kamu, fala tusaddiquhum wala tukadzibuhum. Jangan kamu percaya, tapi juga jangan mendustakan. Sebab kadang-kadang kita percaya ternyata bohong, kita dustakan ternyata kadang-kadang benar. Nah, kemudian Nabi juga katakan wahaditsu an bani Israil wala haraj. Ceritakan saja dari Bani Israel itu dan tidak ada dosa. Jadi kalau hadis-hadis tadi dijamak, para ulama katakan begini, kisah-kisah Israiliyat yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam boleh saja diceritakan, tetapi tentang kebenarannya wallahu alam. Karena itu para ulama kadang-kadang menceritakan kisah-kisah Israiliyat yang tidak bertentangan dengan Al-Quran. Contohnya kisah tentang Bal'am bin Ba'ura, itu kan kisah Israiliyat itu. Tapi kalau kita lihat ayat Al-Quran kayak di surah Al-A'raf itu pas benar gitu. Orang yang kalau mau diangkat derajatnya oleh Allah, tetapi akhlada ilal ardi, dia condong ke bumi, yakni dia tergila-gila dengan dunia, hubbud dunya faghawa, lalu dia jadi sesat. Nah, banyak ulama yang menghubungkan ayat itu dengan kisah-kisah Israiliyat, yaitu tentang Bal'am bin Ba'ura. Lalu ada juga di antara para ulama yang menceritakan kisah Israiliyat
tentang seorang abid yang tersesat, karena dia modalnya semangat ibadah saja, ilmunya kurang. Jadi penting dua-duanya harus balance ini, antara semangat ibadah juga ilmu. Kalau Imam Syafi'i kan katakan gitu ya, hayatul fata wallah bil ilmi wat tuqa. Seorang pemuda itu dianggap hidup kalau dia punya al ilmu wat tuqa, ilmu dan takwa. Ini harus balance. Kayak apa kalau bahasa anak sekarang, idealisme lah gitu. Dan intelektualisme itu harus seimbang gitu. Nah, abid tadi ada yang satu semangat ibadahnya luar biasa, tersesat karena ilmunya kurang. Lalu para ulama menceritakan lagi tentang seorang abid yang digoda iblis dan dia selamat. Kenapa? Karena di samping semangat ibadah dia punya ilmu. Jadi dua-duanya penting. Nah, ini tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka sering dikisahkan oleh para ulama. Baik, kembali ke hadis yang kita pelajari. Jadi Ka'bul Ahbar dia datang kepada Umar, dia katakan, ya Amirul Mukminin, ayatun fi kitabikum taqra'unaha. Ada satu ayat dalam kitab kamu yang dalam Al-Quran yang kamu biasa membacanya, lau alaina ma'syaral yahud nazalat. Andai saja ayat tadi turun kepada kami orang-orang Yahudi, latakhatna dzalikal yauma dan kami akan jadikan hari itu sebagai hari raya. Ayo ayat apa? Kalau dia katakan yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Jadi kalau ayat itu turun pada Yahudi, kata mereka akan jadikan sebagai itu. Al-yauma akmaltu lakum. Pada hari ini aku sempurnakan untuk kamu dinakum, agama kamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Aku sempurnakan nikmatku atas kamu. Wa raditu lakumul islam madina. Dan aku redha Islam sebagai din, sebagai agama untuk kamu. Apa kata Umar? Faqala Umar, qad arafna dzalikal yaum. Kami sudah tahu hari itu. Wal makan alladzi nazalat fihi 'alan nabi, dan tempat di mana ayat itu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa qaimun bi Arafah yauma Jumu'ah. Nabi berada di Arafah yaitu di hari Jumat. Sebab di lafaz yang lain yaum jam'in gitu. Jadi ada yaum Jumu'ah, ada juga yaum jam'in, dinamakan yaumu jam'in karena hari berhimpun gitu. Kemudian yaumu Jumu'ah karena hari Arafahnya dulu pas hari Jumat. Jadi ketika Rasul haji, di haji wada, yaumu Arafahnya adalah yaumu Jumu'ah. Jadi begitu jawaban Umar Ibn Khattab radhiyallahu an tentang perkataan Ka'bul Ahbar. Baik, saya lanjutkan. Hadis berikutnya, haditsu Aisyah. Hadis yang berasal dari Aisyah radhiyallahu anha an Urwah bin Zubair. Dari Urwah bin Zubair. Urwah ini keponakan Aisyah dan dia banyak meriwayatkan hadis dari Aisyah. Kadang-kadang diajak diskusi oleh Aisyah. Jadi banyak diajari oleh Aisyah radhiyallahu anha. Annahu sa'ala Aisyah radhiyallahu anha, bahwa dia pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha an qaulillahi ta'ala, tentang firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Lanjutannya kan, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, kalau kamu takut, khawatir tidak berlaku adil terhadap anak-anak yatim, fangkihu ma tabalakum minan nisa, nikailah wanita-wanita yang baik buat kamu, mathna wa thulatha wa ruba', 2 atau 3 atau 4. Nah, ini kalau ayatnya sih tidak membatasi ya, 2, 3, 4. Nanti pembatasan di hadis. Kayak contohnya goyalan,
ketika masuk ke Islam itu istrinya 10. Nabi katakan ikhtar minhunna arba'an, pilih dari mereka 4 saja. Lalu dia ceraikan yang lain dan tinggal 4. Berarti waruba tadi ya pembatasan dari Allah. Nah, kok Rasul lebih? Nah, itu syariah yang khusus untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada syariah yang khusus buat Rasul dan memberatkan, kadang-kadang meringankan juga. Memberatkan kayak contohnya sholatul lail, sholat witirnya terutama wajib bagi Rasul, sunat bagi umatnya. Kurban wajib bagi Rasul, sunnah bagi umatnya, dan seterusnya lah. Nah, yang mungkin orang katakan ngenakin nih, boleh lebih dari 4. Itu khusus untuk baginda Rasulullah SAW. Baik, saya lanjutkan. Apa kata Aisyah tentang ayat ini? Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Katanya ini ya, dalilnya ustadz gitu. Kalau ustadzah dalilnya walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum. Enggak bakal kamu berlaku adil terhadap perempuan-perempuan sekalipun kamu berusaha. Padahal saya enggak begitu ya. Ini pilihan. Jadi pilihan, terserah itu. Ya, tergantung kondisi masing-masing. Kondisinya, fisiknya. Banyak juga yang ternyata ya Allah, satu aja dianggurin terus nambah lagi, makin ini menambah banyak pengangguran. Ternyata ya harus sesuai. Kalau memang kuat nggak apa-apa, nggak apa-apa ya, fisiknya ya, hartanya ya, dan adil. Kalau takut tidak berlaku adil, fawahidah, satu saja, auma malakat aimanukum. Baik, kemudian faqalat, Aisyah katakan, ya bena ukhti, wahai anak dari saudara perempuanku, karena Urwah itu anak dari Asma. Asma dinikah oleh Zubair. Nah, punya punya anak Urwah diantaranya. Baik, kemudian hiya al-yatimah, itu adalah tentang anak yatim. Takunu fi hajri waliyiha, dia berada dalam pengasuhan walinya atau orang yang mengasuhnya. Tusyarikuhu fi malih, dia bersekutu tentang hartanya, jadi dicampur aduk. Ceritanya seorang yatimah, yatim perempuan diurus oleh seseorang, si walinya ini mencampur adukkan dengan hartanya. Kemudian fayu'jibuhu maluha wa jamaluha, yang ngasuh ini takjub rupanya dengan hartanya dan juga kecantikannya. Fayuridu waliyuha ayyatazawwajaha, lalu walinya tadi pengen menikahinya. Emang boleh? Ya boleh, asal haknya diberikan itu. Kemudian bi ghairi ayyuqsita fi sadaqiha, tapi dengan tidak berlaku adil tentang memberikan mahar. Jadi kalau dia punya istri-istri yang lain, misalnya dikasih semiliar, giliran yang yatim nggak dikasih mahar. Atau tidak seperti umumnya lah. Misalnya umumnya berapa dikasih mahar, dia nggak dikasih karena yatim. Jadi tujuannya dua, satu tidak mau bayar mahar, yang kedua ingin menguasai harta anak yatim tadi. Kemudian fayu'tiha mithla ma yu'tiha ghairuh, dia tidak memberikannya seperti yang diberikan oleh orang lain. Umumnya berapa ini kasih mahar? Fanuhu ayyunkihuhun, maka mereka dilarang untuk menikahi yatim-yatim tadi. Illa, kecuali ayyuqsitu lahun, supaya kalau mereka berlaku adil. Bukan nggak boleh, boleh. Tapi kalau takut tidak berlaku adil, ya wanita lain saja. Jadi fankihu ma taba lakum minan nisa, maksudnya bukan yang yatim. Wa yablughu bihinna a'la sunnatihinna minas shadaq, dan sampai pada mereka kebiasaan mereka dalam memberikan mahar. Biasanya berapa ini? Wa umiru ayyankihu ma taba lahum minan nisa,
Mereka diperintahkan menikahi wanita-wanita yang baik untuk mereka siwahun selain yatimah-yatimah tadi kalau takut nggak berlaku adil. Qalat Aisyah katakan, "Tsumma innan nas istaftau ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da hadhil ayah." Kemudian setelah ayat ini berikutnya itu ceritanya tentang manusia minta fatwa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa anzalallah, lalu Allah turunkan wa yastaftunaka fin nisa. Ya. Mereka minta fatwa kepada engkau tentang perempuan-perempuan. Qulillahu yuftikum fihin. Katakan Allah berikan fatwa kepada kamu tentang perempuan-perempuan tadi. Wa ma yutla alaikum fil kitab. Dan yang dibacakan kepada kamu dalam Alkitab fi yataman nisa, tentang perempuan-perempuan yang yatim. Ini maksudnya yang telah dibacakan yang tadi sudah kita bahas tadi, ayat-ayat awal dari surah An-Nisa. Allati la tu'tunahunna ma kutiba lahun, yang kamu tidak memberikan apa yang ditetapkan untuk mereka. Wa targhabuna an tankihuhun, dan kamu ingin menikahinya, nggak mau bayar mahar tapi pengen menikahinya, dan seterusnya lah. Jadi itu penjelasan Aisyah tentang ayat tadi sampai firman Allah wa targhabuna an tankihuhun walladzi dzakarallahu annahu yutla alaikum fil kitab, dan yang Allah katakan yang telah dibacakan kepada kamu dalam Alkitab adalah al-ula allati qala fiha, ayat yang pertama, al-ayatul ula, ayat yang pertama, allati qala fiha, yang mana Allah berfirman di situ, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in khiftum, dan jika kamu takut alla tuqsitu fil yatama, dan seterusnya. Qalat Aisyah katakan, wa qaulullah fil ayatil ukhra, dan juga ayat Allah di ayat yang lain, yakni di An-Nisa 127 itu, wa targhabuna an tankihuhun, sedang kamu ingin menikahi mereka, yakni hiya raghbatu ahadikum liyatimati allati takunu fi hajri, yakni keinginan salah seorang dari kamu terhadap yatimahnya yang ada dalam asuhannya, hina takunu qalilatul mal wal jamal, ketika dia itu hartanya sedikit dan juga tidak terlalu cantik. Fanuhu ayyangkihu ma raghibu fi maliha wa jamaliha min yataman nisa illa bil qist. Jadi mereka dilarang untuk menikahi yatimah-yatimah yang cantik dan juga yang banyak harta, kecuali illa bil qisti, kecuali dengan cara yang adil. Min ajli raghbatihim anhun, karena mereka tidak suka. Jadi kalau hartanya dikit, nggak cantik, dia nggak senang menikahi. Tapi dinikahi juga karena pengen nggak bayar mahar. Nah ini yang dilarang. Baik, saya lanjutkan hadis berikutnya. Hadits Aisyah radhiyallahu anha taqul, dia katakan tentang firman Allah itu di An-Nisa ayat 6 itu, wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif, itu tentang orang yang mengasuh anak yatim. Boleh tidak makan sebagian harta anak yatim yang diasuh tadi. Allah katakan wa man kana ghaniyan falyasta'fif, dan barang siapa yang mampu hendaklah dia menjaga diri, nggak usah dimakan. Tetapi wa man kana faqiran, barang siapa yang fakir, ngurus anak yatim tapi dia fakir juga, bolehlah falyakul bil ma'ruf, hendaklah dia atau boleh dia makan bil ma'ruf dengan cara yang baik. Jadi pada dasarnya kita nggak boleh makan harta anak yatim, kecuali pengasuhnya tadi fakir, itu boleh, tapi ya bil ma'ruf, jangan dihabiskan buru-buru. Jangan kamu makan bidaron ayak buru gitu. Sebelum dia dewasa buru-buru dihabiskan gitu. Nah ini Allah juga tahu tentang hal tadi. Kata Aisyah, unzilat fi walil yatim, ayat ini turunnya tentang orang yang mengasuh anak yatim,
alladzi yuqimu alaihi wa yuslihu fi malih, yaitu yang mana dia urus urusannya, kemudian hartanya dia dia urus, dia campur adukkan dengan miliknya. In kana faqiran akala minhu bil ma'ruf, kalau dia fakir dia boleh makan dengan cara yang ma'ruf. Baik, saya tambah satu hadis lagi ya, waktunya masih ada ya. Baik, hadis Aisyah ini tentang wa inimra'atun khafat min ba'liha nusyuzan, tentang ayat jika seorang perempuan, seorang istri takut suaminya nusyuz au i'radon atau berpaling. Apa maksudnya? Kalau perempuan nusyuz itu yang tidak taat terhadap suami, itu yang wallati takhafuna nusyuzahun, dan perempuan-perempuan yang kamu takut nusyuz mereka atau kedurhakaan mereka. Nah, itu Allah mengajarkan kepada kita 3 tahap. Fa'idhuhun, kasih nasihat mereka. Nggak bisa wahjuruhunna fil madaji', tinggalkan mereka di tempat tidur. Tuh kan, nggak bisa kan kita. Biasanya yang nggak bisa yang laki kan ya, suaminya ya, meninggalkan istri di tempat tidur. Jadi itu kalau nggak bisa yang pertama, baru yang kedua, tapi tetap tidak boleh diusir, jadi di rumah. Nah, yang ketiga wadribuhun, pukullah mereka. Nah, tentang memukul ini darban ghaira mubarrih, kata Rasul, pukulan yang tidak mencederai. Tapi juga nggak semudah itu boleh pukul istri. Umar radhiyallahu an pernah datang kepada Rasul, boleh tidak pukul istri? Jangan. Tapi mereka sudah keterlaluan ya Rasul, ya udah deh boleh. Tahu-tahu banyak istri-istri sahabat mendatangi rumah-rumah istri Rasul, yashkuna azwajahun, mengadukan tentang suami-suami mereka yang gampang pukul istri. Begitu dengar tadi rupanya dikit-dikit pukul. Lalu Nabi berkhutbah. Nabi katakan, qad atafa bi ali Muhammadin nisaun katsirah. Ini banyak perempuan-perempuan mendatangi keluarga Muhammad, yashkuna azwajahun dan seterusnya. Nabi katakan la khaira fi haula, enggak ada bagus-bagusnya suami yang gampang-gampang pukul istri. Bahkan Nabi pernah katakan dengan nada celaan lah itu. Gampangnya malam ditiduri, siang dipukuli, jadi nggak boleh. Nah, sekarang nusyuznya seorang suami, nusyuznya suami ketika suami tadi tinggalkan dia, tidak berikan nafkah lahir maupun batin dan seterusnya, ini nusyuz suami. Nah, di ayat tadi dijelaskan dan perempuan-perempuan wa ini imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan, jika seorang istri takut suaminya nusyuz atau berpaling. Ini contohnya ketika istri sudah tidak mampu melayani suami. Maaf ini kalau bahasa ini demenopause itu ya, umumnya kan tidak mau melayani suami, tapi ada juga yang masih bisa. Nah, kemudian bagaimana kalau terjadi seperti ini? Qalat, Aisyah katakan, ar-rajulu takunu indahul mar'ah. Seorang laki takunu indahul mar'ah, dia punya istri, laisa bimustakthirin minha yuridu ayyufariqaha. Ini si istrinya itu sudah tidak bisa lah. Ya, ini maksudnya adalah laisa bimustakthirin minha, ai laisa bitalibi kathratas suhbah. Dia nggak minta banyak lah terhadap istrinya tadi, kan sudah nggak mampu istrinya, tapi dia pengen tinggalkan istri tadi. Ini nusyuz seorang laki. Nah, kemudian fatakul, lalu istri tadi katakan, aj'aluka min sya'ni fihil. Ya sudahlah Pak, saya ini hak seorang istri, saya nggak ini juga nggak apa-apa lah, tapi jangan ditalak. Nah, ini lalu turun ayat tadi, wa inimra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan dan seterusnya. Jadi ini berkenaan dengan salah satu istri Rasul, yaitu Saudah binti Zam'ah. Saudah binti Zam'ah itu sudah berumur.
Jadi setelah Khadijah wafat, yang dinikahi Rasul kalau menurut satu riwayat itu sebenarnya Aisyah, tapi kan belum dibawa. Nah, lalu Nabi menikah dengan Saudah binti Zam'ah. Karena dia sudah tua, ya Rasulullah, saya jangan diceraikannya. Nah, ini namanya berdamai. Maka berikutnya nanti kan wasulhu khair. Berdamai itu lebih baik gitu. Nah, kemudian hari saya berikan ke Aisyah. Jangan diceraikan, gilirannya diberikan kepada Aisyah. Maka yang lain itu dapat giliran satu, Aisyah 2. Karena yang satu pemberian dari Saudah binti Zam'ah. Nah, ini dimaksud dengan ayat tadi yang dari surah An-Nisa dari 128. Enggak, mana ada ya sekarang kayak begini ya. Bang, saya jangan diceraiin bang ya. Giliran saya berikan, oh mana ada gitu. Soalnya dia sudah merasa tidak mampu untuk meladeni lah suaminya. Jadi lanjutannya fala junaha alaihima. Kalau ada perdamaian seperti itu tidak ada dosa bagi keduanya. Ayyusliha bainahuma sulhan, untuk mengadakan perdamaian di antara keduanya, wasulhu khair, dan berdamai itu yang lebih baik. Jadi bukan cerai, berdamai dengan cara tadi, wa uhdiratil anfusus syuh. Jadi setiap jiwa itu sebenarnya dibekali dengan rasa bakhil. Jadi pada dasarnya manusia itu bakhil, kecuali yang berusaha tadi. Nah, jadi wa uhdiratil anfusus syuh, nggak mau dia berbagi jatah saya, mau saya kasih orang itu, orang lain ya. Kemudian tetapi Allah katakan wa in tuhsinu wa tattaqu, kalau kamu berbuat baik dan bertakwa, fa innallaha kana bima ta'maluna khabira, maka Allah maha teliti, maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Jadi kalau bisa mah begitu. Suaminya masih muda belia, istrinya sudah berumur, istri sudah tidak mampu lah melayani suami. Bang, nikah lagi nggak apa-apa bang, yang penting saya tetap dipikirkan ininya ya. Kalau ada kayak begini tuh cakep, ada nggak begini. Baik, saya kira sampai dengan hadis ini, insyaallah yang akan datang kita lanjutkan hadis-hadis berikutnya. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan tentang hadis-hadis yang kita bahas tadi atau lainnya yang saya bisa, silahkan. Ya, silahkan Pak Ji. Betul. Di sini Abdullah bin Ubay minta kalau meninggal mayat disolatkan, dan Nabi mensolatkannya. Ya. Nah, kemudian hal ini diketahui oleh Umar bin Khattab. Lalu Umar bin Khattab proteslah. Ya. Ya. Lalu turunlah ayat yang menyatakan bahwa Allah menegur Nabi Muhammad. Ya, betul. Cuma dalam hal ini tidak disebutkan tuh ayat dari mana, dari Al-Quran. Ya. Ya. Nah ya Pak Haji, jadi gini, soalnya yang meninggal itu Abdullah bin Ubay bin Salul gitu. Dia punya anak namanya Hubab. Dia datang ke Rasul, ya Rasulullah, ditanya dulu, siapa engkau? Hubab. Anta Abdullah, engkau adalah Abdullah. Hubab ismu syaitan, karena Hubab itu nama seorang setan. Nah, sejak itu Hubab dipanggil dengan Abdullah bin Abdillah bin Ubay bin Salul gitu. Bapak saya meninggal ya Rasul, jadi anaknya datang. Kalau si Abdullah anaknya ini atau Hubab tuh itu sahabat Rasul.
Bapak saya meninggal ya Rasul, berikan gamismu. Untuk apa? Untuk mengkafan bapak saya. Dikasih, Rasul dikasih. Karena Nabi menghormati anaknya. Kemudian solati bapak saya ya Rasul. Iya, saya solatkan dan disolatkan. Lalu setelah itu turun ayat wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan. Jangan kau solati seorang pun di antara mereka yang mati selamanya. Lalu pertanyaan Pak Haji tadi ayat mana gitu ya? Ya nggak jauh dari ayat tadi. Itu yang Nabi katakan saya akan mintakan ampun mereka intas taghfir lahum dan seterusnya lah. Itu tuh ayat yang teguran untuk Rasul. Dan memang Umar itu katakan wa faqtu rabbi fi arba'. Saya ini bersesuaian dengan Tuhanku dalam 4 hal. Jadi ada hal-hal ternyata yang dibenarkan Allah itu Umar. Dan ayatnya jelas lah. Kayak pertama, dia lagi tawaf. Ya Rasulullah, alangkah baiknya jika maqam Ibrahim dijadikan sebagai tempat sholat. Langsung turun. Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Jadikan dari makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Maka kalau orang habis tawaf kemudian sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Lalu yang kedua tentang Umar minta tawanan perang itu dibunuh saja. Tapi Nabi memilih pendapat sahabat yang dimintakan tebusan. Ternyata pendapat Umar yang dibenarkan oleh Allah. Nggak pantas umat Islam Nabi minta tebusan hatta sehingga yudkhina fil ard, sehingga mengalahkan musuh-musuh di bumi. Nanti kalau sudah menang, kalau masih kondisi begitu belum pantas ya. Tapi Allah maafkan. Dan di antaranya juga tadi tentang mensolatkan dan mendoakan Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi sejak itu berarti dilarang oleh Allah mensolatkan orang munafik kalau jelas kemunafikannya. Tapi kalau kemunafikannya tidak jelas kita solatkan. Urusan dia dengan Allah. Apa Nabi nggak tahu? Sahabat yang orang-orang yang munafik tahu lah. Tapi tidak ada bukti. Gitu. Maka Rasul tidak buka ke sahabat. Hanya ada satu sahabat yang dikasih tahu rahasia besar tadi, yaitu Hudzaifah bin Al-Yaman. Maka ulama menyebut Hudzaifah ini sahibu sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, orang yang pegang rahasia Rasulullah SAW. Dia yang dikasih tahu fulan-fulan munafik. Kenapa Nabi nggak buka saja? Nggak ada bukti. Kalau nggak ada bukti nanti jadi fitnah dan jadi diikuti umatnya, main tuduh-tuduh orang munafik aja kan. Lalu bagaimana sikap Umar? Peninggal Rasul, dia pernah tanya ke Hudzaifah, aku termasuk yang disebut Rasul tidak? La wala uzakki ahadan ba'dak. Tapi aku tidak mau membersihkan nama siapapun sesudah engkau. Maksudnya ini terakhir nih orang saya jawab. Kalau ada orang nanya lagi saya nggak akan jawab. Kalau dijawab lama-lama kebuka juga kan. Kemudian kalau ada orang mati yang Umar itu ragu, ini orang munafik atau mukmin, yang dilihat Hudzaifah bin Al-Yaman. Kalau Hudzaifah sholat ya sholat. Kalau Hudzaifah nggak sholat, oh berarti dia munafik, maka Umar juga tidak sholat. Itu Pak Haji. Jadi ayat itu sama kayak tadi, itu dekat dengan ayat tadi di surah Taubah juga. Dari Al-Quran. Ya silahkan. Silahkan, yang lain silahkan. Ada lagi? Ada. Baik,
Kalau tidak ada lagi, sampai di sini mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyina Mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.